Matahari belum tinggi saat Yasmin duduk di tangga dapur rumah orang tuanya yang lapuk, menatap jalan tanah yang menghubungkan gang sempit ke jalan besar desa Pangiran. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ia duduk di sana dengan kain lusuh menutupi bahunya sambil menyeruput teh pahit sisa semalam. Suara motor dan mobil kadang lewat, tapi yang ditunggunya hanya satu, suara deru mobil putih milik Rara. Dan benar saja, mobil Avanza itu muncul perlahan di tikungan, melaju pelan seperti disengaja. Jendela sisi kanan terbuka, memperlihatkan wajah manis Rara yang tersenyum pada ibu-ibu penjual sayur di tepi jalan. Rambutnya diikat rapi, mengenakan gamis bersih warna lilac, dan jemari putihnya mengangkat belanjaan tanpa sedikit pun tampak lelah. "Ibu-ibu, tomatnya segar ya? Ambil 2 plastik boleh, Bu?" kata Rara lembut, membuat 2 ibu tua yang duduk lesehan di lapak langsung berdiri menuruti. Mereka tertawa-tawa, menyahut dengan pujian. "Rara, aduh, makin cantik aja ya. Nggak nyangka, mantu orang kaya beneran sekarang." "Rezeki anak baik, Bu." Yasmin menggertakkan gigi. Cangkir tehnya diketuk-ketuk ke ubin lantai. Kata-kata itu, kalimat sederhana yang keluar dari mulut warga sekitar, menyayat dalam dadanya seperti belati. Anak baik. Dulu waktu kecil, Rara adalah anak yang sering minta contekan, gampang menangis kalau jatuh. Bahkan saat mereka remaja, Rara pernah kabur dari rumah semalam, dan Yasmin yang menutupinya dari orang tua. Tapi sekarang, semua orang seolah lupa, hanya karena Rara menikah dengan lelaki kaya dari kota dan buka usaha sembako yang langsung laris, dia dipuja-puja. Sementara Yasmin, ia masih di sini, tinggal di dapur rumah orang tuanya yang sudah miring ke barat, atap bocor, dan tembok lembab berjamur. Ia tak punya pekerjaan tetap, kadang bantu-bantu di kebun, kadang ikut bersih-bersih di rumah tetangga saat ada acara. Uang yang ia pegang tak lebih dari lembaran lecek. Tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada gamis lilac, tidak ada ibu-ibu yang menyebutnya anak baik. Sore itu, saat hujan rintik-rintik membasahi desa, Yasmin berdiri di jendela dan memperhatikan Rara yang baru pulang dari toko sembakonya. Mobilnya diparkir, lalu lelaki tinggi berkulit cerah keluar dari dalam. Suaminya, Bayu, ikut turun dan meneduhkan Rara dengan payung. Mereka tertawa kecil di depan pagar. Rara menepuk-nepuk dada suaminya karena digoda, lalu masuk sambil tetap tersenyum. "Ih, manja banget, cici," gerutu Yasmin lirih, tapi penuh kemarahan. Bukan hanya iri, ada dendam kecil yang tumbuh dalam hatinya. Perasaan yang selama ini coba ia tekan, kini tumbuh liar seperti benalu yang menghisap sisa-sisa harapannya sendiri. Malamnya, di balik selimut tipis, Yasmin memejamkan mata, tapi bayangan wajah Rara selalu muncul. Senyum itu, cara bicara yang lembut itu, baju-baju barunya, dan suara ibu-ibu yang terus menyebut nama Rara dengan kekaguman. Yasmin menggigit bibirnya, menahan rasa yang terus menggerogoti pikirannya. Apa yang dia miliki, aku tak bisa memilikinya, bisiknya sendiri dalam gelap. Sahabat. Dulu mungkin iya, tapi sekarang Rara sudah jauh berada di atasnya. Tak pernah lagi mengajak ngobrol seperti dulu, tak pernah mampir. Bahkan waktu Yasmin sakit 2 minggu lalu, Rara cuma mengirim pesan lewat WhatsApp. "Cepat sembuh ya Min, maaf belum sempat nengok." Basa-basi murahan. Di luar kamar, suara tikus berlari di plafon, suara air hujan yang menetes di ember karatan, dan suara angin menerpa bambu di belakang rumah, seolah menyanyikan lagu-lagu pahit yang menghantui Yasmin. Hingga suatu pagi, saat ia duduk di warung kopi dekat balai desa, ia mendengar 2 perempuan berbicara di meja sebelah. Kamu tahu nggak? Rara tuh katanya bawa hoki. Setelah dia buka warung-warung sebelahnya ikutan ramai juga loh." "Masa sih? Ya ampun. Berarti dia bukan cuma cantik dan kaya, tapi juga pembawa rejeki." Yasmin bangkit. Uap kemarahan dalam dadanya sudah sampai ubun-ubun. Gelas teh pahit yang baru diminumnya ditinggal begitu saja. Langkahnya menuju jalan setapak yang jarang dilewati orang. Tanpa pikir panjang, ia menuju rumah paling ujung, rumah tua di pinggir kuburan desa. Di sanalah Mak Turi tinggal, seorang perempuan tua dengan mata sipit, mulut penuh kinang,
dan suara paro seperti dari alam gaib. Rumah Mak Turi berada di pinggir desa, hampir bersentuhan dengan batas alas keramat yang disebut warga sebagai alas luwung. Tidak ada satupun rumah lain di sekitarnya. Jalan tanah menuju ke sana sempit, berlumut, dan selalu terasa lebih dingin meski siang hari. Yasmin menyusuri jalan itu dengan langkah gontai, menunduk dalam kerudung coklat tuanya. Hujan rintik-rintik turun mengguyur rambutnya yang belum sempat dikeringkan sejak pagi. Ia tiba di depan rumah kayu tua itu dengan jantung berdebar. Pintu tertutup rapat. Di teras tergantung anyaman janur dan sesajen kering yang sudah menghitam. Bau kemenyan sudah tercium bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Tok-tok, sunyi. "Mak Turi," panggil Yasmin pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka sendiri. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara kunci, seperti digerakkan oleh angin. Tapi angin di tempat itu seolah tak pernah bergerak. Yasmin menelan ludah, lalu masuk perlahan. Di dalam, aroma kemenyan bercampur bau rambut gosong memenuhi ruangan. Lampu minyak berkelap-kelip redup. Di sudut ruangan, di balik tirai kain merah gelap, sosok Mak Turi duduk bersila di atas tikar pandan. Tubuhnya bungkuk, rambutnya dikepang dan menjuntai hingga ke lantai. Bibirnya hitam, matanya nyaris tak tampak di balik kelopak yang berat. "Sudah ndak kuat lagi kau, Min," gumamnya lirih, seolah membaca isi hati Yasmin, bahkan sebelum diminta. Yasmin hanya mengangguk, mulutnya kering, jantungnya berdetak cepat. "Aku ingin dia hancur," gumam Yasmin lirih. "Aku ingin orang-orang lihat dia seperti makhluk yang paling menakutkan." Mak Turi membuka mata, tatapannya menusuk, lama, membuat Yasmin menggigit bibirnya sendiri. "Rara," bisik sang dukun, "yang kau iri itu." Yasmin menunduk, tak menyangka nama itu meluncur dari bibir Mak Turi tanpa perlu disebut lebih dulu. Mak Turi terkekeh pelan, suara tawanya serak, menggerus udara. "Banyak yang datang padaku untuk nyantet, tapi kamu beda," ucapnya. "Kamu gak mau bikin dia jatuh sakit, kamu gak pengen dia mati, tapi kamu pengen semua orang lihat dia sebagai setan." Yasmin mengangguk. Biar dia ngerasain rasanya dijauhi, ditakuti, gak dianggap. Biar semua orang gak mau deket-deket dia, biar dia sendirian. Mak Turi mengangguk pelan. Ia lalu meraih kantong kain kecil dari sisi tubuhnya dan membuka simpulnya. Dari dalam, ia keluarkan sebuah boneka jerami, benang merah, dan sejumput rambut panjang yang sudah kusut. Lalu dari balik kain dudukannya, ia keluarkan sesuatu yang membuat Yasmin merinding. Sepotong kuku yang tampak kehitaman dan basah, seolah baru dipotong dari mayat. "Santet kuntilanak," ucap Mak Turi dengan suara berat. "Ini bukan santet sembarangan. Ini bukan guna-guna biasa. Kuntilanak yang kukirimkan bukan hanya hantu biasa. Dia akan melekat pada wajah Rara. Semua yang melihat Rara akan melihat kuntilanak. Wajah pucat, mata bolong, bibir robek dan bau darah." Yasmin menahan nafas. Sebuah rasa takut muncul, tapi dibungkam oleh rasa dendam yang membara. "Setelah ini dikirimkan," lanjut Mak Turi, "tidak akan ada penawar, tidak bisa dibatalkan. Bahkan olehku sendiri, santet ini akan menempel seperti bayangan, kecuali kalau Rara punya penjaga dari alam lain. Tapi itu jarang." Mak Turi memandangi Yasmin lama. "Kamu sudah yakin, Min?" Yasmin memejamkan mata. Bayangan wajah Rara yang disanjung warga, suaminya yang lembut, mobil putih, toko sembako yang ramai, semua menari-nari di pikirannya. "Iya, kirimkan, Mak," jawab Yasmin mantap. Mak Turi mengangguk. Ia mulai menggambar simbol-simbol aneh di atas tanah dengan darah ayam, lalu membakar kemenyan dan meletakkan boneka jerami ke tengah lingkaran yang telah dibentuk dari tali akar beringin. Di sela ritual, Mak Turi mulai bergumam dalam bahasa yang tak dipahami Yasmin. Matanya mendelik, mulutnya berbusa tipis, dan udara di dalam rumah perlahan berubah, semakin berat, semakin dingin. Yasmin mulai menggigil. Cahaya lampu minyak redup, lalu berkedip seperti akan padam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di atap rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Yasmin menoleh, tapi Mak Turi tetap duduk dengan tubuh bergetar hebat.
Aku undang roh kuntilanak dari alas luwung, bisiknya dengan nafas memburu. Dia akan merasuk dalam bayangan si perempuan yang kau benci. Lalu mendadak, bau darah menyengat. Dari atap, tetesan merah jatuh satu persatu ke lantai. Yasmin menjerit kecil, tapi Mak Turi hanya terkekeh. Matanya menatap Yasmin lekat-lekat. Selesai, ucapnya pelan. Yasmin terpaku, keringat dingin membasahi punggungnya. Mulai malam ini, kata Mak Turi sambil membereskan alat-alatnya, wajah Rara akan berubah di mata siapapun. Ia akan menjadi kuntilanak hidup, dan kau akan tidur nyenyak dengan puas. Yasmin bangkit perlahan, mengangguk. Tapi saat ia melangkah pergi, suara Mak Turi kembali terdengar di belakang. Ingat Min, santet kuntilanak bukan hanya menyentuh jasad. Ia bermain di mata dan pikiran manusia. Kadang bisa berbalik. Kalau kau punya salah niat, jangan menyesal kalau nanti bayangan itu menempel bukan pada dia, tapi kau. Yasmin menoleh, tapi Mak Turi sudah menunduk, mengusap lantai, tak berkata lagi. Hujan deras turun ketika Yasmin keluar, tapi langkahnya mantap. Ia merasa menang untuk sekarang. Tak lupa, ia membawa bungkusan dari kain mori putih yang akan ditanam di tempat tinggal si target. 3 hari telah berlalu sejak malam ritual bersama Mak Turi. Yasmin menjalani harinya dengan penuh harap. Setelah berhasil menanamkan buhul santet, berharap kabar buruk akan menimpa Rara kapan saja. Ia menunggu berita dari warga, menanti bisik-bisik tetangga tentang Rara jatuh sakit, ketakutan, atau bahkan berubah aneh wajahnya. Namun kenyataan justru menyayat lebih dalam. Pagi itu saat Yasmin lewat di depan lapak sembako Rara, matanya nyaris tak percaya. Warung itu lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu-ibu antri membeli minyak, beras, dan sabun. Suara tawa Rara terdengar riang, senyumnya merekah, dan ia tampak semakin bersinar. Di sampingnya, Bayu, suaminya, turun dari motor metik baru warna merah marun. Ini hadiah sayang, biar kamu gak capek ke pasar, kata Bayu, mengelus kepala Rara di depan banyak orang. Yasmin menggertakkan gigi. Nafasnya mendadak berat, matanya menyipit, menatap kebahagiaan yang semakin terang benderang dari sahabatnya itu. Ia bahkan merasa seolah sinar mentari hanya jatuh ke arah Rara, sementara dirinya dibungkus awan kelabu yang tak kunjung bubar. Kenapa belum juga berhasil? Gumamnya geram dalam hati. Ia pulang dengan langkah cepat, menutup pintu rumahnya dengan kasar. Setelah masuk dan langsung duduk di sudut dapur. Segelas teh pahit ia tenggak tanpa ampun. Dadanya panas. Ia yakin santet kuntilanak itu seharusnya sudah bekerja. Bukankah Mak Turi bilang tak ada penawar? Lalu kenapa Rara malah semakin bahagia? 3 hari menjadi 4, lalu 5, sampai seminggu berlalu. Yasmin tak mendengar apapun. Rara tetap seperti biasa, manis, murah senyum. Bahkan sempat mampir ke rumah salah satu tetangga dengan membawa kue bolu. Malam ke-7. Rasa gelisah Yasmin memuncak. Ia berbaring di tikar kamar dengan pikiran kacau. Dinding kamarnya yang kusam dan mengelupas terlihat semakin suram. Lampu redup menyorot bayangan pohon dari luar jendela yang tertiup angin pelan. Dan saat itulah ia melihatnya, siluet itu. Bayangan hitam di dinding kamar, berdiri diam. Rambut panjangnya menjuntai ke bawah dan tubuhnya tegak seperti patung. Yasmin menegang. Ia menatap lekat-lekat ke arah bayangan itu, berpikir mungkin bayangan dirinya sendiri atau hanya ilusi. Tapi bayangan itu tidak mengikuti gerakannya, justru semakin nyata. Yasmin bangkit perlahan, jantungnya berdetak tak beraturan. Ia mencoba mengabaikannya, menyelimuti tubuh dengan sarung tipis, dan mencoba memejamkan mata. Aku terlalu capek mungkin, gumamnya menenangkan diri. Itu cuma efek ritual, nanti juga hilang. Namun malam berikutnya, bayangan itu muncul lagi. Kali ini tidak hanya berdiri, ia mulai bergerak, sedikit hampir tak kentara. Tapi Yasmin yakin, dan saat lampu tiba-tiba berkedip lemah, bayangan itu menoleh perlahan ke arahnya. Senyuman muncul di wajahnya. Senyuman yang tak pantas berada di wajah manusia, tipis, melebar, mengerikan. Yasmin terlonjak dari tidurnya. Tubuhnya gemetar. Ia melangkah mundur,
menabrak kendi di sudut kamar hingga pecah. Tapi ketika menyalakan semua lampu, bayangan itu lenyap seolah tak pernah ada. Namun kegelisahan itu tinggal, tak mau pergi. Besok paginya, ia tidak sanggup bangun terlalu pagi. Kepalanya berat, matanya sembab, dan perutnya terasa mual. Ia duduk di depan cermin kecil, mencoba menyisir rambut yang kusut. Tapi di sela menyisir, ia merasa seperti dilihat dari balik pantulan. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Yasmin menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika menatap ke cermin kembali, ia melihat bayangan rambut panjang terurai dan senyuman tipis itu lagi di belakangnya. Setan apa ini? Bisiknya pelan. Hari demi hari, bayangan itu makin sering muncul. Bukan hanya di kamar, tapi di kaca jendela, di bayangan air sumur, bahkan di piring logam saat Yasmin mencuci alat makan. Selalu diam, selalu menatap, dan selalu menyeringai. Puncaknya terjadi saat malam ke-10. Yasmin baru saja mencuci kaki dan hendak tidur ketika ia melihat sesuatu menyembul dari bawah tempat tidurnya. Rambut panjang basah, merayap pelan seperti akar hidup. Ia menjerit, tapi tak ada yang datang. Ibunya sudah tidur pulas di kamar depan. Bapaknya tidur di langgar. Rambut itu bergerak, lalu muncul kepala. Bayangan hitam itu menyusup keluar, perlahan menampakkan wujudnya yang lengkap. Seorang perempuan pucat, matanya bolong, bibirnya robek, dan wajahnya sangat familiar. Yasmin mundur, ketakutan, nafasnya memburu. Lalu ia berteriak, "Mahturi, kenapa jadi begini? Ini salah, bukan aku yang harus dilihat setan." Tapi tidak ada jawaban. Ia terkunci di rumahnya sendiri dengan makhluk itu yang kini tak sekadar bayangan. Ia mulai sadar, santet kuntilanak itu mungkin tidak gagal, hanya saja ia salah memilih arah. Di lain waktu, malam itu Yasmin tak lagi bisa memejamkan mata. Suara kentongan ronda terdengar sayup dari kejauhan, namun tak memberi rasa aman sedikit pun. Lampu gantung di kamar berdengung kecil, sesekali berkedip, seperti hendak mati. Di luar jendela, suara kodok bersahutan, dan dari atap rumah terdengar langkah-langkah ringan, seperti ada yang mondar-mandir dengan kaki telanjang. Yasmin berbaring memeluk bantal, tapi pikirannya penuh oleh bayangan perempuan itu. Makhluk asing yang senyumannya kini terus menghantui benaknya, menyeringai dari setiap pantulan, setiap bayangan, dan setiap sudut gelap di rumah ini. Ia sudah tidak yakin lagi siapa sebenarnya yang terkena santet. Namun ada satu dorongan aneh malam itu. Dorongan untuk melihat lagi, melihat kembali, menantang ketakutan yang selama ini ia hindari. Mungkin jika ia menatapnya langsung, semuanya akan berhenti. Mungkin itu hanya halusinasi. Mungkin pikirannya hanya terlalu lelah. Dengan tangan gemetar, Yasmin bangkit dari tikar. Langkahnya pelan menuju meja kecil, tempat cermin bundar tergantung di dinding. Tepat di sebelah lemari kayu tua, ia duduk perlahan di bangku pendek, meraih saklar lampu yang ada di atas kepala. Klik, lampu menyala lebih terang dari biasanya. Ia menatap pantulan dirinya. Awalnya biasa saja, rambut aut-autan, mata sayu, kulit sedikit kusam, tapi masih Yasmin. Namun saat ia mencondongkan wajah lebih dekat ke cermin, pantulan itu mulai berubah. Warna kulitnya perlahan memucat, seperti terkelupas dari dalam. Di bawah mata, lingkaran hitam legam muncul melebar, seperti bekas cekungan lubang. Iris matanya memudar, menyisakan tatapan kosong tanpa nyawa. Bibirnya robek perlahan ke ujung, menampakkan gigi kekuningan yang tak semestinya. Dari sela rambut yang mulai memanjang, dengan sendirinya menetes air merah ke pundaknya. Bukan air biasa, tapi darah. Yasmin tertegun, membeku di tempat. Ia mencoba berteriak, tapi tak bisa. Tenggorokannya tercekat. Suara tercekat itu hanya menjadi dengusan panik. Tangannya ingin menyingkirkan cermin itu, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Pantulan itu bukan dirinya, tapi bayangannya. Bayangan kuntilanak itu. Dan yang paling mengerikan, pantulan itu mulai bergerak sendiri, terpisah dari gerakan tubuh Yasmin. Wajahnya menunduk, lalu tersenyum lebar, senyuman busuk dan penuh nista. Yasmin langsung berdiri dan melempar cermin ke lantai. Priak!
cermin pecah berkeping-keping. Namun pantulan senyuman itu masih tergambar samar di pecahan kaca. Ia mundur dengan nafas memburu. Punggungnya menabrak lemari. Lututnya nyaris lemas. Apa ini? Kenapa? Sekarang kenapa wajahku? Wajahku! Bisiknya sambil meraba pipinya sendiri. Tapi pipi itu dingin, tak seperti biasa. Tangannya sendiri terasa kotor, seperti baru mencelup lumpur hitam. Ia menoleh ke arah jendela. Ada bayangan lagi di sana. Bayangan perempuan itu. Tapi kali ini, bayangan itu menyatu dengan dirinya. Yasmin mulai panik. Ia berlari keluar kamar, membuka pintu, menabrak meja, menjatuhkan teko dan piring. Ibunya yang tidur di kamar terbangun keluar sambil membawa lampu minyak. Yasmin, kamu kenapa nak? Tanya ibunya sambil memegangi dada. Yasmin tak menjawab. Ia menunjuk cermin di ruang tengah, tapi ibunya hanya memandang heran. Cermin apa? Orang tidak ada apa-apa, Min. Kamu lihat apa sih? Yasmin menatap ibunya dengan mata berkaca. Ia mencoba menjelaskan, tapi bibirnya berat. Suaranya berubah serak. Bahkan ia mulai merasa nada suaranya bukan miliknya. Bu, wajahku bukan aku lagi, Bu. Ibunya menggeleng pelan, mendekat hendak memeluk Yasmin. Tapi baru satu langkah, tubuh ibunya terpaku. Min, astagfirullahaladzim. Ibunya mundur perlahan. Bola matanya melebar menatap wajah Yasmin. Kamu kenapa, Min? Kamu bukan Yasmin, siapa kamu? Yasmin tertegun. Ia menyentuh wajahnya sendiri, lalu lari ke dapur. Ada loyang besar air di sana. Ia mengintip ke dalam permukaannya. Dan apa yang ia lihat menghancurkan sisa-sisa logika yang masih tertinggal. Wajahnya telah berubah sepenuhnya. Bukan hanya pucat atau kelelahan, tapi betul-betul wajah makhluk gaib. Wajah perempuan mati, mata bolong tanpa bola mata, bibir robek dengan darah yang mengalir perlahan ke dagu. Rambut panjang dan basah jatuh ke bahu seperti habis dicelup dalam sumur bangkai. Yasmin menjerit. Suara jeritanya membuat ayam-ayam di belakang rumah berkokok panik. Ibunya lari keluar rumah sambil terisak. Dari kejauhan terdengar suara tetangga membuka pintu. Ada apa itu? Kok teriak-teriak? Gak tahu. Suara dari rumahnya Bu Darse. Yasmin terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Dan malam itu adalah awal petaka. Bukan hanya karena santetnya berbalik, tapi karena ia telah mengikat dirinya pada sosok yang tak bisa dilepaskan. Bayangan kuntilanak yang kini telah menjadi bagian dari dirinya. Hari-hari di desa Pangiran berubah semenjak malam wajah Yasmin tak lagi bisa dikenali. Bukan karena ada kabar duka, bukan pula karena bencana alam, tapi karena satu nama, Yasmin. Dari pagi hingga sore, rumah Yasmin tak pernah didatangi tamu. Bukan karena tak ada yang mau bertandang, melainkan karena semua orang memilih menghindar. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain layang-layang di depan rumahnya, kini menyeberang ke gang sebelah setiap kali melewati pekarangan dapur tempat Yasmin biasa duduk di tangga. Mak, itu kuntilanaknya Yasmin, Mak, teriak seorang anak kecil sambil menuju ke arah jendela dapur saat berjalan bersama ibunya. Ibunya cepat-cepat menutup mulut sang anak dan mempercepat langkah, sementara matanya berkaca-kaca menahan takut. Kabar itu menyebar seperti api yang disiram minyak. Warga mulai berbisik, menyebut nama Yasmin bukan lagi sebagai gadis miskin yang pemurung, melainkan sebagai kuntilanak hidup. Setiap malam, beberapa warga yang kebetulan lewat dekat rumahnya mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu dapur atau duduk di genteng. Kakinya menggantung sambil menunduk menatap halaman. Dan yang lebih menyeramkan, wajahnya menyerupai Yasmin, namun matanya hitam legam, tidak memiliki bola mata. Rambutnya selalu tampak basah, seperti baru keluar dari sungai. Dan bibirnya robek kedua sisi pipi, menyeringai tanpa suara. Yasmin tidak lagi menyangkal, ia juga melihatnya. Di cermin, di loyang air, di kaca jendela yang tertutup embun malam. Sosok itu ada di mana-mana, bahkan kadang muncul saat ia sendiri sedang duduk, seolah ada bayangannya sendiri yang berjalan tanpa kendali. Ia mencoba bertanya pada ibunya, tapi ibunya sendiri sudah enggan menatap wajahnya terlalu lama. Yasmin menyadari,
Ibunya takut, bahkan darah dagingnya sendiri mulai ragu. Apakah Yasmin yang tinggal di rumah itu masih Yasmin yang sama? Puncaknya terjadi saat Bu Ati, tetangga sebelah, pingsan di kebun belakang. Kejadiannya terjadi menjelang maghrib. Bu Ati hendak mengambil daun singkong yang tumbuh di dekat pagar pembatas. Tapi saat ia menoleh ke jendela rumah Yasmin, ia melihat sosok tinggi berambut lebat berdiri tepat di balik kaca dengan kepala miring dan tatapan kosong. Saat Bu Ati mencoba mengucap istighfar, makhluk itu perlahan menempelkan wajahnya ke kaca, dan itu aja Yasmin dengan luka-luka yang tidak manusiawi. Bu Ati menjerit, jatuh tersungkur. Warga yang mendengar segera menolong, geger. Namun sejak saat itu, tak ada satupun orang yang berani mendekat ke rumah Yasmin saat hari mulai gelap. Dalam keputusasaan, Yasmin kembali menyusuri jalan berlumut menuju rumah Mak Turi. Ia datang dengan tubuh gemetar, wajah ditutupi syal panjang, dan suara lirih seperti bisikan daun kering. "Mak, tolong aku, Mak," katanya setiba di depan pintu. Namun pintu tak langsung dibuka. Tak ada sambutan seperti biasanya. Beberapa menit ia menunggu, lalu terdengar langkah berat dari dalam. Pintu akhirnya terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan wajah Mak Turi, pucat dan tampak lebih tua dari sebelumnya. "Aku tahu kau akan datang," ucapnya datar. Yasmin menunduk menahan air mata. "Mak, kok jadi begini, Mak? Semuanya salah. Tolong tarik santet itu kembali. Aku gak kuat. Semua orang takut padaku sekarang, Mak." Mak Turi hanya menghela nafas, lalu menatap ke dalam rumahnya, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. "Bukan aku yang tidak mau, Min, tapi aku juga tidak bisa." Yasmin terkejut. "Kenapa, Mak?" Mak Turi menggeleng pelan. Suaranya berat, seperti sedang membawa beban ribuan tahun. "Sejak aku bantu kamu malam itu, rumahku juga tidak pernah tenang. Ada makhluk besar, tubuhnya merah menyala. Setiap malam duduk di atap rumahku, wajahnya seperti batara murka. Api dari mulutnya bisa membakar kelambu, bahkan air minumku berubah jadi darah setiap malam Jumat Kliwon. Santet yang kukirim berbalik, Yasmin. Targetmu punya pelindung yang tak kasat mata, pelindung dari kubu baik." Yasmin mundur setapak, matanya membelalak. Ia belum pernah melihat Mak Turi segelisah itu. Makhluk itu, makhluk bukan biasa. Ia penjaga sesuatu. Mungkin dari garis leluhur korbanmu, garis leluhur targetmu. Dia datang bukan buat balas dendam ke kamu, tapi ke saya, karena saya yang buka gerbangnya. Dan juga dirimu yang terkena, lanjut Mak Turi dengan suara hampir berbisik. Yasmin menelan ludah. "Jadi aku harus gimana, Mak?" Mak Turi menatapnya lama. "Kau sudah menyalakan api di tempat yang salah, Min. Santet itu bukan cuma gagal, tapi dibalikan. Dan sekarang wajahmu bukan wajahmu lagi." "Kalau begitu siapa aku, Mak?" bisik Yasmin. Suaranya nyaris tak terdengar. Mak Turi hanya menunduk. Ia tak punya jawaban. Yasmin melangkah pergi dalam diam. Malam mulai turun dan jalan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap langkah seperti menggema sendiri, sementara bayangan di semak-semak seperti menatap dari kejauhan. Dan di kejauhan, di jendela rumah yang mulai redup, sosok mirip dirinya berdiri diam menunggu tubuh ini kembali. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk tak berujung. Dalam pandangan warga, Yasmin tak lagi berwujud manusia. Anak-anak kabur jika melihat bayangannya. Para tetua kampung menabur garam dan abu di depan rumah mereka. Bahkan seekor kucing pun mengeong liar jika lewat dekat halaman rumah Yasmin. Yasmin pernah mencoba keluar malam-malam, menyelinap ke warung untuk membeli air minum. Tapi saat mendekati kios, Bu Rumi, pemilik warung, langsung menjerit dan mengira ada kuntilanak yang datang menghampiri. "Astaga, jangan dekati aku, jangan ambil anakku!" pekik Bu Rumi sebelum pingsan di lantai warung. Yasmin hanya bisa mematung. Air matanya mengalir, tapi tak ada yang percaya bahwa ia menangis. Karena yang orang-orang lihat hanyalah wajah penuh darah dan bola mata kosong yang mengintai mereka dari kegelapan. Ia menjadi legenda hidup yang ditakuti. Rumahnya kini disebut-sebut sebagai rumah angker baru di desa. Anak-anak menantang keberanian dengan berbisik soal "Kuntilanak Yasmin,
Malam Jumat, warga menyalakan dupa dan lilin di tiap sudut kampung. Semua berharap makhluk itu yang sesungguhnya masih hidup tidak menyentuh keluarga mereka. Yasmin tetap hidup, tapi tak pernah bisa keluar dari rumah tanpa memunculkan jeritan. Ia menjadi semacam roh hidup di desanya sendiri. Sementara Rara masih seperti biasa menjalankan aktivitasnya sehari-hari tanpa halangan rintangan yang berarti. Orang-orang bilang Yasmin belum mati, tapi juga bukan hidup. Ia tinggal di rumah tua, mengisi malam dengan doa dan linangan air mata. Selesai. Demikianlah sebuah hiburan misteri. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak.